Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Anak-anak, murid-murid MA Al-Madinah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan memberi kepada kita kesehatan. Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah halaman 127 ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, semoga Allah merahmatinya, wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi wath thiyabi wal hijarah. Hukum asal dari air kita adalah suci. Demikian pula hukum asal dari bumi, pakaian, dan bebatuan. Ya, anak-anak, jadi melanjutkan pelajaran yang kemarin kita, yaitu berkaitan dengan al-aslu fil asya ya. Kita belajar tentang hukum asal dari segala sesuatu. Ini penting ya untuk kita ketahui untuk menentukan hukumnya. Hukum asal sesuatu. Ya, dan al-asya, sesuatu yang ada di sekitar kita, ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama a'yan berupa benda, yang kedua af'al berupa perbuatan. Ya, jadi kita manusia itu hukumnya yang pertama perbuatan kita, yang kedua benda-benda di sekitar kita, atau hukum manusia itu sendiri, benda makhluk manusia itu sendiri ya, a'yan. Ya, dan a'yan terbagi menjadi 4. Yang pertama ashkhos, yang berkaitan dengan hukum manusia. Yang kedua hukum nabat, tanaman. Yang ketiga hayawanat, hewan. Yang keempat jamadat, benda-benda mati, bebatuan, tanah, pasir, seperti itu, pohon ya. Kemudian perbuatan manusia terbagi menjadi 2, adat, perbuatan yang berupa adat, dan ibadat. Ya, perbedaannya apa? Adat dan ibadah itu terletak pada niatnya ya. Jadi kalau ibadah itu adalah perbuatan yang memang diniatkan taqarrub ilallah, mencari kedekatan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Kalau adat itu ya perbuatan rutinitas tanpa niat taqarrub ya, seperti makan, saat kita lapar, minum saat haus, tidur saat ngantuk. Ya, ini adat rutinitas tanpa ada niatan ibadah, bekerja. Ya, sedangkan ibadah adalah perbuatan yang memang ada niat sejak awal untuk mencari pahala kedekatan kepada Allah, sholat dan yang lain-lain. Ya. Kemudian satu persatu ya, jamadat yaitu benda-benda mati yang ada di sekitar kita, itu hukum asalnya apa? Halal dan tohur dan suci ya. Halal artinya ya bukan haram untuk dimakan ya, artinya kalau memang tidak membahayakan tubuh itu halal ya. Kemudian tuhur ya, suci ya. Halal artinya ya bukan sesuatu yang haram, tidak boleh kita haramkan kecuali memang berbahaya, misalnya makan batu, makan pasir, itu haram dari sisi, bukan berarti pasirnya itu haram, tidak, tetapi dari sisi membahayakan bagi tubuh, memang itu bukan makanan ya. Tapi dari sisi tuhur, terutama tuhur kesuciannya, bahwa semua benda yang ada di sekitar kita, benda mati itu hukum asalnya suci, bukan najis maksudnya. Jadi tidak perlu kita mencuci atau membersihkan jika menyentuhnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ya, huwallazi
khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan bagi kalian segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, yaitu misalnya tanah, ya, tanah, pasir, itu suci atau tidak suci, maka hukum asalnya suci. Kalau kita tidak tahu, kita ragu-ragu, maka hukum asalnya suci. Kita misalnya berkemah, kita mau sholat di lapangan, lapangan ini suci atau tidak suci, maka hukum asalnya suci, kecuali kita yakin di situ ada najis, bau, misalnya ada bau kencing atau ada bekas BAB misalnya. Kalau tidak ada sesuatu yang meyakinkan, maka hukum asalnya suci, tanah. Kemudian baju, baju, kita mau pakai baju ini suci atau tidak suci, asalnya suci. Ya, selama tidak ada keyakinan itu najis berupa bau, warna dan rasa. Air, ya, ini kita mau sholat misalnya camping, air sungai, air danau, ini suci atau tidak suci, hukum asalnya suci, kecuali berubah bau, warna dan rasanya. Al-ma'u tahur, segala air itu suci, ya, hukum asalnya, kecuali apa? Ghayyara ma ghayyara ta'muhu wa launuhu bin najasatin tahdutsu fihi, ada najis yang mengenainya. Ya, ini berupa benda-benda mati, pasir, baju, ya, tempat, pakaian, dan juga segala sesuatu benda yang di sekitar kita. Kemudian nabat wal hayawan, juga hukum tumbuhan dan hewan yang di sekitar kita itu halal. Ya, ini pohon ini, tanaman ini halal atau tidak halal dimakan. Hukum asalnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan jelas, nas dari Al-Quran atau hadis. Hewan juga apa? Hukum asalnya halal, semua hewan itu halal dimakan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Tohur juga suci, ini tanaman ini kita pegang najis atau tidak, hukum asalnya suci, kecuali ada dalil atau ada bukti yang menajiskan. Ya, hukum asalnya halal wa tohur, dimakan halal dan suci untuk disentuh, digunakan. Dalilnya adalah dalam surat Al-An'am ayat 145, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih. Ya, dalam ayat itu Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, tidak aku dapatkan dari wahyu, ya, sesuatu makanan, tumbuhan, suatu hewan, tanaman itu haram, semuanya halal, kecuali apa yang Allah haramkan berupa bangkai atau darah atau daging babi, ya. Jadi kalau ada dalil dalam Al-Quran itu daging babi atau bangkai atau darah, itu haram. Tapi selain itu tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis, maka hukum asal semua tumbuhan dan semua hewan itu halal. Ya, kalau hewan tentu saja nanti ada syarat, disembelih dulu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehalalannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum dari ashkhos, ya, manusia. Itu ada dua, manusia yang muslim dan kafir. Ya, muslim itu hukumnya maksum, maksum itu terjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kullu muslimin haramun, dalilnya hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Bukhari dan Muslim, kullu muslimin haram, semua muslim satu dengan yang lainnya itu haram, darahnya tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai, wa maluhu tidak boleh diambil, dicuri, wa irduhu kehormatannya tidak boleh dijatuhkan, maksum terhormat. Kemudian yang kedua kafir. Kafir itu ada 4 macam. Yang pertama zimmi. Zimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di negara Islam dan tunduk dengan aturan negara Islam tersebut, seperti orang-orang kafir di negara kita, ya, itu namanya kafir zimmi. Hukumnya apa? Maksum juga, artinya terjaga, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, dan kehormatannya tidak boleh dilecehkan. Kemudian kafir muahad adalah kafir yang
ada perjanjian damai tinggal di negara kafir, misalnya negara Singapura itu kebanyakan orang kafir. Antara negara Indonesia dan Singapura ada perjanjian damai, maka orang kafir Singapura itu kafir muahad juga maksum, terjaga, tidak boleh kita membunuhnya, mencuri hartanya. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man, orang kafir yang berasal dari negara kafir tapi datang ke negara Islam dengan jaminan keamanan berupa paspor, visa, ya. Artinya mereka mau datang ke Indonesia itu harus ke kedutaan besar cari visa, itu artinya dijamin keamanannya. Misalnya turis-turis asing atau pekerja ahli dari negara kafir itu musta'man, itu juga maksum, hukumnya maksum. Tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh dirampok. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man qatala mu'ahadan falam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh, mengganggu orang-orang kafir yang ada perjanjian, baik dhimmi atau mu'ahad atau musta'man, lam yarih raihatal jannah, maka tidak bisa mencium bau surga. Artinya ancaman bagi orang-orang yang mengganggu mereka. Berarti hukumnya apa? Maksum untuk 3 jenis orang kafir ini. Yang terakhir adalah kafir harbi. Harbi adalah orang kafir yang memang memerangi orang Islam. Lah ini yang apa? Ghairu maksum, yang orang kafir yang boleh untuk dibunuh dan dirampas hartanya sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Ya, itu ringkasan ya anak-anak berkaitan dengan hukum asal dari a'yan benda. Nanti selanjutnya insya Allah kita bahas hukum asal dari af'al perbuatan dari manusia. Iya, di dalam syarah beliau mengatakan falmiyah hukuluha, seluruh air ya, bihar, air laut, anhar, sungai, abar, sumur, wa uyunuha, mata air, wa jami'u ma tahtawi alaihil ard minat turab, dan segala sesuatu yang terkandung di bumi dari pasir, dari bebatuan, dari lumpur, romal, wal mu'adin ya, ma'adin itu barang-barang tambang, batu bara, minyak bumi misalnya, wal asjar, pepohonan, wa jami'u asnafil malabis, semua bentuk kain kain katun, kain wol misalnya, kulluha thahirah, maka semuanya suci ya. Jadi air itu hukum asalnya suci, tanah itu hukum asalnya suci, pakaian itu hukum asalnya suci. Dalilnya tadi ya, dalam ayat waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dalam hadis al-ma'u tahurun hatta yatayaqqana zawalu asliha bituru'in najasati 'alaiha, sampai yakin adanya najis ya, hilangnya hukum asal dengan terkena najis padanya ya. Jadi tidak perlu bingung ya kalau ragu-ragu ini pasir ini najis atau enggak, air ini najis atau enggak, hukum asalnya suci sampai yakin ada najis. Kalau tidak ada najis, kembalikan ke hukum asal. Hukum asal apa? Suci. Ya, wal aslu fil abdha wal luhum ya, hukum asal dari abdha wal luhum wan nafsi wal amwal. Abdha artinya menggauli wanita, luhum daging dan jiwa, semuanya maksum, terjaga, tidak boleh kecuali dengan nikah atau kecuali dengan penyembelihan. Tahrimu hatta yajiul hil, sampai datang, tidak boleh diharamkan sampai datang kehalalannya. Hukumnya haram sampai datang kehalalannya. Fafham hadakallahu ma yumallu ya. Yakni anal asla fi hadhil asya tahrim, hukum asal dari segala sesuatu itu haram. Artinya menggauli wanita itu haram kecuali kalau yakin menikah. Ya, daging itu tadi hukum asalnya halal, tapi ada dzabihah. Dzabihah itu penyembelihannya juga harus dipastikan. Hukum maksudnya haram di sini adalah penyembelihannya. Hatta natayaqanal hil, sampai yakin halal, artinya disembelih. Kalau hewannya itu asalnya halal, tetapi juga perlu dipastikan penyembelihannya. Wal asal fil abdha'i tahrim,
Ya abdha wat'un nisa, menggauli wanita, fala yahillu illa biyakinil hil, tidak boleh kecuali dengan keyakinan. Dengan apa? Nikah sahih, yaitu pernikahan yang sah, bukan fasid, bukan batil, au milkul yamin atau perbudakan. Wa kadzalikal luhum al aslu fiha tahrim hatta yaqonal hil. Hukum asalnya itu haram dari sisi penyembelihannya. Tapi kalau dari sisi hewannya hukum asalnya halal. Tapi dari sisi penyembelihan kalau memang meragukan ya dak mayuri bukan ditinggalkan ya. Tetapi ragu itu memang meragukan sekali ya. Misalnya daging impor dari negara kafir ini apakah disembelih atau dengan setrum atau yang lain, meragukan, tinggalkan. Tapi kalau kita tinggal di negara Islam, misalnya beli ayam di pasar Islam misalnya, ya kita tinggal di rumah beli di pasar, yang jualan pakai jilbab, yang jualan pakai peci atau lingkungannya itu orang Islam, ya halal karena asalnya muslim, asalnya muslim itu menyembelih dengan nama Allah. Ya, tidak perlu ditanya, Pak, Bu, ini tadi disembelih dengan nama Allah atau tidak ya, karena hukum asalnya halal. Ya, na'am wali hadza idza istama'a fid dzabihah sababan, jika tercampur dalam penyembelihan itu dua sebab, mubih wa muharram, sebab yang boleh dan sebab yang haram, ghulibat tahrim, maka dikedepankan yang haram. Fala yahillul madbu wal masid, maka tidak halal hewan sembelian dan hewan buruan. Contohnya apa? Falau romahu au dzabahu bi alat masmumah, seperti orang berburu ya, menembak atau menyembelih dengan alat itu pisau yang masmum, yang ada racun ya. Jadi ayam disembelih dengan pisau tajam tapi ada racun ya. Ketajaman pisau itu halal, racun di pisau itu haram. Ada dua sebab, maka dikedepankan yang haram karena meragukan. Auromahu fawaqa'a fil ma, atau ada seseorang menembak ya buruan kemudian kena, tapi buruan itu masih bisa lari menabrak batu misalnya, kemudian mati. Nah, buruan itu mati karena tembakan yang halal atau karena menabrak batu yang haram misalnya, maka ini meragukan, ditinggalkan. Atau yaqtulu mithluhu ghaliban falayahil, ya, atau naam terkena sesuatu yang membunuhnya, misalnya terkena sungai atau yang lain. Iya, itu insya Allah nanti berkaitan dengan hukum jamadat ya. Nanti insya Allah untuk ashkhos kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami.